Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam diskusi kita ya, diskusi di dalam buku Constant Connection. Dan puji Tuhan pada saat ini kita masuk ke sabat yang ke-12 dengan judul Ciuman dan Pemulihan. Biarlah diskusi kita nanti kita akan ambil hal-hal yang positif, yang berkenan, dan itu membawa diri kita untuk semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Nah, saat ini kita kedatangan teman-teman kita. Di sini ada Samuel, Shalom. ada Elsa, dan juga Noval. Ya, kita berjumpa dengan tiga orang ya. Kita ada 4 orang di sini. Kita akan belajar sama-sama ciuman dan pemulihan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Kita minta Noval pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Tuhan pada sepanjang hari ini. Sebentar kami mau belajar serta kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ampuni kami yang berdosa dalam nama Yesus. Kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, pelajaran kita sahabat ini, sahabat 12 itu kan di dalam buku Lukas 24 ayat 33 sampai 48, Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, dan juga Yohanes 21 ayat 1 sampai 22. Mungkin sebelum di sana mau tanya dulu nih, kabar kalian bagaimana? Baik, berikan. Oh, Noval baik. Kalau luar biasa. Hah? Luar biasa. Luar biasa Samuel. Elsa. Sehat ya, sehat luar biasa. Baik. Mantap. Nggak ada gangguan di sekolah? Mungkin selama seminggu ini ya kita mengalami ujian. Oh, ada ujian kalian ya? Ya. Mungkin perlu belajar yang lebih keras itu. Oh, jadi kalau ada ujian baru belajar lebih keras? Pasti. Oh gitu ya. Harusnya enggak lah, harusnya belajar terus ya kan. Ujian itu sebenarnya lebih santai-santai. Iya sih. Tapi itulah budaya kita ya. Kalau ujian baru Belajar yang keras. iya, lebih keras. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Hanya ujian-ujian yang akan dilaksanakan itu ya. Oke lah, kita masuk ke diskusi kita. Sudah baca ya kalian ya di dalam pelajaran kita, yaitu di buku Lukas 24 ayat 33 sampai 48, Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, dan Yohanes 21 ayat 1 sampai 22. Itu cerita tentang apa sih? Di sini kan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Ya, cerita tentang kebangkitan Yesus ya, di mana Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri. Nah, ini maksud menampakkan itu gimana? Apakah kayak yang di video-video itu penampakan gitu kan? Tiba-tiba ada gitu atau gimana? Menurut kalian gimana? Menurut Elsa? Menampakkan itu nggak bisa kan kita mikir kayak jenis gitu kan, ada nggak ada gitu. Tapi di sini Tuhan menampakkan diri itu kayak Tuhan hadir gitu loh, datang gitu. Oh, jadi bukan celing gitu ya? Nah, Jadi ada datang gitu ya. Kalau Samuel, menurutku itu Yesus itu menampakkan dirinya itu seperti dia tuh tiba-tiba datang melalui kematiannya itu kan. Sebelumnya kan dia kan dikenalnya kan meninggal kan, dan dia bangkit itu menunjukkan dirinya kembali. Tapi pesannya yang di situ tuh ada suatu misi yang Yesus sampaikan melalui penampakan dirinya itu. iya berarti datang gitu ya, Iya. Yesus ya. Iya Pak. Setuju, datang. Datang ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul Hilang lagi. langsung menghilang lagi. Itu kayak diedit. Jam sekian. Iya. Kayak diedit ya kalau kayak gitu. Jadi penampakan maksudnya bukan seperti itu, tapi Yesus itu hadir di antara orang-orang yang akan dia datangi. Gitu, Yesus menampakkan diri di sana. Nah, ceritanya kan di sana kan Yesus mau berjumpa dengan murid-muridnya. Kan kalau sahabat yang lalu itu berbicara mengenai di mana Yesus bangkit, kemudian ketika Yesus bangkit dia berjumpa dengan orang-orang ya, salah satunya Maria yang mendapati Yesus bangkit ya, kuburannya terbuka. Kemudian ada juga cerita di mana Yesus itu menampakkan diri kepada Kleopas di Jalan Emmaus. Dan ini adalah
peristiwa yang dicatat ketiga kalinya Tuhan itu Menampakkan diri. berjumpa. Ya, mungkin kita nggak usah pakai kata menampakkan lah, nanti dikirain itu tadi. Oh ya. Celing gitu tadi. Tiba-tiba hilang. Iya. Tapi Yesus hadir ya di sana di peristiwa itu, yaitu peristiwa di mana Petrus pada saat itu Penjala itu. menjala ikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Yesus datang, sikap Petrus itu bagaimana? Kalau dari aku mungkin itu sikap Petrus itu seperti tidak orang kenal ya. Karena itu kan dia hanya tahu bahwa Yesus itu bangkit, tapi itu dia tidak tahu bahwa itu Yesus yang datang kata dia. Jadi dia nggak mengenali Yesus Iya. gitu ya? Makanya dia tidak sapa apa-apa gitu. Oh. Dia cuma fokus kepada menjalannya dia. Oh, jadi dia nggak menyapa Yesus itu mungkin karena nggak kenal Iya. siapa Yesus. Karena Yesus kan bangkit memang, tapi nggak tahu kayak gimana rupanya ya kan? Betul. Gitu. Ada yang lain? Sama. Mungkin karena itu ya, karena dia menjala ikan, terus dia dikatakan siang-siang dan belum dapat ikan, jadi mungkin dia sangat fokus sama pekerjaan, jadi dia nggak peduli sama orang sekitarnya. Jadi dia nggak tahu kita ada siapa, dan juga kan dia nggak tahu ada Yesus. Oh, jadi karena saking fokus ke dalam pekerjaannya sampai tidak tahu siapa yang sedang ada di situ, gitu ya. Sangat saking fokusnya. Oh, ya juga sih. Kadang kita juga seperti itu ya. Karena kalau kita fokus ngerjain tugas atau siapa, tadi siapa yang masuk kita nggak tahu siapa tadi yang masuk gitu kan ke kelas. Karena kita lebih sibuk mengerjakan pekerjaan kita. Ya bisa jadi satu tadi mungkin karena dia tidak kenal. Karena kan kalau di pelajaran yang kemarin fisik Tuhan itu Berubah. iya ada perubahan. Kita nggak tahu perubahan yang dimaksud apa. Kalau diskusi yang kemarin kita sama-sama mendiskusikan itu yang tadinya kan dikenal Yesus itu lebam-lebam, ada bekas-bekas Cambuk gitu. iya cambuk dan sebagainya. Tapi pada saat Yesus bangkit nggak ada semua kecuali Paku di tangan dan di kaki. iya paku di tangan dan di kakinya. Nah itu, dan Tuhan juga sampaikan ini aku sudah bangkit. Nah ini kalau nggak percaya ini bekasnya. Tapi untuk yang lain mungkin, nah itu mungkin perubahannya, ya kan orang kalau berubah itu kenapa sih? Kamu nggak bisa mengenali seseorang itu karena apa? Karena mungkin tubuh secara kita kan misal kita bertemu hari ini lah mungkin besok itu jangka 1 tahun 2 tahun kita jarang ketemu mungkin di situ kita ada perubahan tubuhnya. Oh gitu. Makanya kita agak pangkling kan biasa kalau Iya, setiap iya. ketemu setelah jangka lama itu. Ya pertumbuhan jadi bikin orang pangkling. Iya. Kemudian kenapa Elsa kalau kamu ketemu sama temenmu lama contohnya, terus tiba-tiba kamu nggak kenal kenapa? Karena nggak pernah ketemu aja. Nggak pernah ketemu. Karena kan misalnya contoh temen SMP itu kan kita kan udah 3 tahun yang lalu gitu kan kita berteman gitu. Nah sekarang kita udah sama SMA gitu. Kita paling kayak ini siapa, tapi mungkin kayak pernah kayak pernah lihat ini orang tapi siapa gitu. Jadi kayak belum kayak nggak pernah bertemu aja. Gitu ya. Lost kontak berarti. Iya karena lost kontak ya. Kalau Noval. Setuju, mungkin karena penampilan ya, entah itu bentuk tubuhnya atau gaya berpakaiannya, gaya rambutnya. Mas, siapa kan dia pakai kacamata atau enggak itu kan beda gitu. Jadi perubahan itulah yang bikin kita tidak tahu gitu ya. Yang tadinya ya sama sih ya. Orang kaya, orang miskin tiba-tiba kaya, pasti udah berubah. Bingung semua. Bajunya udah berubah, apapun yang dipakainya itu sudah Beda. iya sudah beda, tidak seperti yang dulu. Pertumbuhan tadi dikatakan juga sama. Dulu dia nggak berewokan, sekarang berewokan kan ini, nah itu. Nah mungkin Yesus juga sama. Ketika dia mati, ada sesuatu yang berubah, entah fisik, tapi mereka tidak mengenali, ya kan? Nah, kalau secara rohani, kenapa mereka tidak kenal Tuhan? Karena pemikiran mereka itu fokusnya bahwa Yesus datang sebagai Mesias, seorang penyelamat. Tapi gambaran yang ada di dalam firman Tuhan katakan Yesus itu lahir aja di kandang domba, ya kan? Orang miskin lah istilahnya gitu kan. Terus tiba-tiba Yesus bangkit dan berubah.
penampilannya mungkin berubah sehingga orang tidak tahu siapa Yesus ya. Mungkin seperti itulah ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kenapa kira-kira Yesus datang ya kan pada saat mereka menjala ikan, Petrus itu tidak menyapa Yesus. Malah Yesus yang menyapa mereka. Kenapa kira-kira? Fokus tadi ya kan dikatakan pada pekerjaannya, fokus pada pekerjaan dan tidak mengenal. Iya, bisa jadi Petrus pada saat itu fokus dengan pekerjaannya. Jadi mungkin juga bisa dikatakan dia lagi stres. Ya. Kenapa stres? Karena tidak dapat ikan. Iya, sampai siang dia nggak dapat ikan. Stres dia. Jangankan mikirin siapa yang datang, mikirin pekerjaannya aja nggak selesai kan gitu. Sehingga dia siapa sih orang ini? Lebih fokus sama pekerjaannya. Nah ini sebetulnya kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita, kalau kita sedang stres, kalau kita sedang dalam banyak masalah, harusnya larinya ke Tuhan, bukan fokus ke masalah itu. Orang itu lebih zaman sekarang itu lebih fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah itu. Lari. Siapa yang memberi kekuatan ketika masalah datang? Ya kan? Sama seperti Petrus. Nah, cerita berikutnya kan setelah itu si Yohanes ya, itu kan pasti tahu sama si Petrus. Bilangnya apa? Petrus, ada Tuhan, itu Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Petrus tidak langsung buru-buru datang kepada Tuhan, dia peluk Tuhan. Tapi di situ sepertinya dia kayak dingin gitu sama Tuhan. Kira-kira kenapa, teman-teman kalau menurut kalian? Kalau mungkin bisa menjelaskan. Mungkin ya, karena dia kan pernah menyangkal Yesus 3 kali itu kan. Nah dia tahu sama dosa itu. Jadi ketika dia tahu Yesus ada di dekatnya, dia tidak mau langsung ngambil karena dia malu, ada perasaan bersalah. Mungkin itu perasaan bersalah itu yang membuat dia tidak mau menyapa dan memeluk Yesus karena dia malu. Oh jadi karena dia merasa punya hubungan yang nggak baik sama Tuhan, ya kan? Karena menyangkal tadi, kemudian ketemu Tuhan Yesus dia kayak merasa bersalah gitu, ya, nggak mau ketemu gitu ya. Oke. Kalau aku mungkin sama Kak Novel ya Kak, kita seperti misalnya aku sama Novel punya masalah nih. Nah, aku tuh kayak yang bikin masalah itu kita tuh pengen bertemu gitu tapi susah karena aku sendiri nggak mau bertemu. Mungkin karena aku malu karena telah berbuat dosa pada Novel gitu, mungkin seperti juga Petrus ini karena dia kan sebelumnya kan berbuat menyangkal Yesus itu dan masalah yang lainnya, mungkin karena itu dia malu untuk bertemu dengan Yesus. Jadi malu. Iya. Kalau tadi sama malu juga. Merasa bersalah ini malu. Ya, orang kalau memiliki masalah biasanya malu ya dengan teman ya. Canggung lah untuk bertemu. Canggung ya. Karena punya hubungan yang tidak baik. Mungkin itu mewakili jawaban dari pertanyaan ini. Memang iya. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya saya punya masalah sama Elsa, ya ngapain aku berurusan sama Elsa kan? Itu. Kalau sekalipun sebetulnya saya juga pengen jumpa sama dia, tapi kayak ego manusia itu kan tinggi ya. Jadi kayak kemarin aku punya ini, mau ketemu aja susah. Gitu kan. Egonya tinggi. Itulah tandanya kalau orang memiliki ego tinggi. Minta maaf sulit. Jadi kalau kita minta maaf sulit, ya berarti kita ego tinggi kayak Petrus. Ya. Iya. Padahal tinggal bilang nih kan, coba kalau dia datang sama Tuhan kemudian bilang Tuhan maafkan saya yang dulu. Tapi pada saat itu malah dia merasa dingin. Bahkan Yesus ketika dia datang, adakah kalian makanan? Tidak. Dia katakan nggak ada. Kemudian Yesus katakan apa? Pancing. Jalalah bagian sana. Iya, coba kamu jalan di situ. Akhirnya dapat ikan banyak. Bahkan Petrus ngitung ikan itu, ya kan? Nah di situ ketika dia buat kayak gitu, kemudian Yesus membuat makan siang di situ.
ya kan? Lalu Petrus itu tidak buru-buru sama Yesus ya, juga kan, makanya kayak ya ampun kok Petrus masih kayak gini. Jadi sebetulnya peristiwa itu tuh sama seperti peristiwa pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus. Pada saat pertama kali yang dikatakan Yesus apa? Ada makanan atau bukan, ketemu sama Petrus yang dilakukan pertama kali adalah menjala ikan. Iya, tebarlah jalamu, terus akhirnya dapat banyak. Kemudian dikatakan Petrus katakan apa? Tuhan, aku orang berdosa. Ya, akhirnya Yesus katakan apa? Mulai dari sekarang kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Ikut Yesus jadi penjala manusia dia selama 3,5 tahun. Setelah itu Yesus mati, Dia menjala ikan lagi. nah, iya, jadi penjala ikan lagi. Jadi perubahannya yang tadinya dia penjala ikan manusia, kemudian balik lagi ikan. Artinya dia, artinya apa itu? Dia kembali ke masa lalunya. Ya kan? Makanya kejadian itu sebetulnya Yesus ingin mengingatkan kembali. Kemudian Yesus juga memotong-motong roti. Itu Tuhan Yesus juga sebenarnya pengen apa? Mengingatkan. Ada misi yang harus dilakukan. Tapi kok kalian lupa? Ya. Malah balik ke kehidupan yang lama. Kita semua memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Dosa kita berbeda-beda. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kemudian kita kembali ke kebiasaan yang lama, berarti ada yang salah dengan kita. Ya kan? Itu. Akhirnya ya setelah itu Yesus menyampaikan kepada Petrus, ya kan? Petrus, kenapa nggak Petrus duluan yang nyamperin Tuhan? Kenapa Yesus yang nyamperin Tuhan, Petrus itu? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa Yesus yang nyamperin dulu? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Harusnya kan kalau saya yang punya masalah, saya datang ke Noval. Kalau aku punya masalah sama Noval, aku bilang apa? Noval, aku minta maaf. Tapi ini enggak. Saya punya masalah, saya yang buat masalah, Noval yang datang. Sir, gimana kabarnya Sir? Gimana perasaanku? Nah, kenapa kira-kira Yesus dulu yang datang, bukan Petrus yang harusnya datang? Harusnya kan yang salah yang datang. Tapi kenapa Yesus yang datang dulu? Ya mungkin karena itulah Yesus ya kasihnya sama orang-orang sekitar, sama murid-murid pertama. Terus mungkin dia melihat dalam hati Petrus, sebenarnya Petrus juga punya kerinduan untuk mengambil Yesus, tapi sayangnya egonya masih terlalu tinggi gitu. Jadi daripada nunggu ya saya duluan lah gitu. Gitu ya. Jadi inisiatif Tuhan gitu ya. Ada yang lain? Kalau aku mungkin karena itu Yesus kan hidupnya kan memiliki kasih agape itu kan, kasih yang pada seluruh orang itu. Makanya dia itu tidak ragu bahwa dia itu untuk menghampiri Petrus itu. Makanya dia duluan. Tapi Petrus itu mungkin hidupnya masih kasih value mungkin belum mencapai agape itu. Kayak gitu ya. Ada tambahan Elsa? Jawaban? Sama. Ya, ingat nggak waktu Adam dan Hawa berdosa? Apa yang dilakukan? Bersembunyi, menghindari. Siapa yang bertanya lebih dulu? Yesus. Tuhan. Adam dan Hawa di manakah? Engkau. Itulah sifat Tuhan. Ketika manusia jatuh, dia yang inisiatif cari. Yesus juga melakukan itu kepada Petrus. Inisiatif dulu tadi yang dibilang Bapak. Sama-sama. Jadi inisiatifnya Tuhan supaya masalah selesai. Itulah baiknya Tuhan itu. Nah, pelajarannya apa buat kita? Kalaupun Elsa punya salah sama Samuel, jangan Samuel nunggu Elsa bilang minta maaf. Kalau bisa datang. Elsa gimana kabarnya? Akhirnya dia canggung dan minta maaf nanti dia. Begitu. Jangan nunggu-nunggu. Biasanya kita ini nunggu-nunggu lah dia yang salah kok. Biar dia dulu yang datang, ya kan? Egonya manusia terlalu tinggi.
Kita sebagai pengikut Kristus punya sifat seperti Kristus ya seperti itu. Ya, nggak salah kok kita datang duluan. Itu nggak salah. Makanya itulah yang dilakukan. Lalu Tuhan Yesus tadi melakukan itu tujuannya hanya satu, untuk mengingatkan mereka itu punya misi. Itu dia. Penjala ikan menjadi penjala manusia, itu misi. Kemudian setelah mereka ini, ketika Yesus mau mati, Yesus sedang apa? Memecah-mecahkan roti. Dia bilang apa? Kabarkanlah ini, ya, orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan. Sampaikanlah ini kepada yang lain. Mereka belum sampai menyampaikan itu kepada orang lain, mereka bubar, terpecah belah. Nah itu, makanya Yesus ingin menyampaikan satu misi itu tadi. Makanya judulnya ciuman dan pemulihan. Hubungan antara Yesus dan Petrus tadi dipulihkan. Ciuman itu kan hubungan kasih gitu loh. Nah Tuhan ini mengasihi mereka, kasih itu sebarkan ke yang lain. Seperti itu. Jadi pelajaran kita seperti itu. Jadi orang Kristen kalau punya masalah, kalau kita yang buat masalah, kita harus minta maaf. Kalau orang lain yang punya masalah, jangan nunggu orang lain dulu. Kita inisiatif datang. Itu memperbaiki hubungan. Betul itu. Sering kayak gitu. Bukan sering sih, punya pengalaman. Jadi teman punya masalah, saya yang datang dulu ke dia. Saya katakan, waktu itu buat sayur saya kasih. Saya kasih sayur itu, entah sayur itu nanti dibuang atau dimakan. Yang penting saya kasih dulu supaya hubungan kita baik. Karena gak enak ya punya hubungan yang nggak enak rasanya. Makanya dibilang satu musuh terlalu banyak dibanding 1000 teman. Ketika kita punya hubungan yang nggak enak sama orang satu, itu rasanya susah sekali. Kita mau berjumpa itu nggak enak. Was-was kalau ketemu. Iya, was-was. Kamu nanti ikut nggak malam mingguan? Ikut. Ada dia loh. Wah, was-was. Maksudnya gitu. Saya kan. nggak pengen ikut. Anak muda gitu kan biasanya kan. Ya. Ada dia, nggak jadi ikut lah gitu kan. Nanti bilangnya aku sibuk, padahal nggak sibuk. Padahal di situ bisa jadi suatu momen untuk kita hubungan kita. Iya. Nah, kita yang sebagai anak-anak Kristen sekarang, kalau ada masalah, ada ini, jangan sampai dipendam lama-lama. Dan jangan juga sampai nunggu momen juga. Ya. Setiap waktu itu ada momen bisa kita kita bisa lakukan itu. Jadi kita memperbaiki hubungan, kita ada ciuman. Kalau firman Tuhan katakan ada ciuman kudus. Nah itulah dia. Kita memperbaiki hubungan, itulah namanya kita sedang mempraktekkan kehidupan kasih, kehidupan surga. Begitu. Ada pertanyaan dari kalian? Aku ada tambahan sedikit nih. Ya boleh. Tentang yang Petrus tadi mengakhiri sendiri. Mungkin dari pelajaran ini kita bisa dapat bahwa kalau kita punya kesalahan atau berdosa aja jangan cuma direnungin aja di bulan saya nggak pantas tadi datang sama Tuhan, saya sudah berdosa ini. Perlu sama kita buat menyelesaikan masalah secara langsung supaya ini nih perasaan tidak enak di hati ini nggak berlangsung lama gitu. Betul. Iya, itu benar gitu. Jadi harus langsung diselesaikan. Dulu Sir punya ini bapak kan almarhum. Orangnya gitu, jadi egonya tinggi. Tapi Sir katakan kehidupan seorang Kristen itu tidak boleh seperti itu. Sekalipun bapak tidak salah, tidak apa-apa, nggak ada salahnya bapak datang dulu sama orang itu. Sebelum bapak kesana berdoa dulu Pak. Supaya hubungan bapak kembali baik, Tuhan yang pulihkan. Dan dilakukan itu. Ketika selesai, telepon saya lagi. Terus kemudian saya tanya, gimana Pak rasanya? Wah rasanya plong. Enak rasanya katanya. Iya, bapak jadi nggak ada beban kan di situ. Yang punya beban siapa? Orang itu jadinya. Orang itu nggak mau datang, nggak mau menemui. Tapi bapak saya ketemu sama orang itu, sama keluarganya. Kan ada itikat baik. Kalau kita berbuat baik,
Yaitu firman Tuhan katakan, ketika kita berbuat baik itu sama seperti apa? Kita memberikan bara api di kepala. Orang itu kebakaran jenggot sendiri, ya kan? Kita berbuat baik, kita udah disakitin, kita tetap berbuat baik. Orang itu kebakaran jenggot itu. Jadi itulah firman Tuhan untuk pelajaran kita sepanjang pekan ini. Hubungan antara Yesus dan Petrus itu juga harusnya menjadi hubungan kita dengan Yesus. Ketika kita punya masalah sama Yesus, ketika kita berdosa sama Tuhan, jangan direnung-renungkan, tapi kita harus selesaikan itu dengan kasih Tuhan. Iya, Tuhan saya berdosa, minta ampun. Kalau enggak nanti kita ya seperti Petrus itu, sampai ada momen baru ini. Iya, kalau ada momen, kalau langsung mati, iya kan? Coba kalau di situ Petrus tadi kejebur laut atau ke apa, nah jadi meskipun dia nelayan nggak mungkin tenggelam, ya kan, kita nggak tahu. Nah masalahnya jangan sampai nunggu momen. Iya, kalau kita nyampe ke momen itu, begitu loh. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk bisa bertobat, lakukan. Ketika kita sudah memiliki kehidupan yang baru bersama Tuhan, jangan kembali ke kehidupan yang lama. Itulah pelajaran kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada siang hari ini kami telah belajar firman Tuhan melalui pengalaman daripada Petrus berjumpa dengan Tuhan, dan ia mengikrarkan dirinya untuk mau melayani Tuhan. Biarlah pelajaran ini membawa diri kami, umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu orang muda, untuk memiliki pengalaman kehidupan yang baik sebagai seorang Kristen yang baik, menyampaikan kabar kebenaran sehingga hanya Tuhan saja yang terpancar dalam kehidupan kami. Dan terima kasih, kami menserahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke teman-teman, inilah pelajaran kita di pelajaran yang ke-12. Sampai berjumpa di pelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.